Kalian tahu nggak, sisir plastik yang digosokkan pada rambut, kemudian didekatkan pada sobekan-sobekan kertas kecil dapat menarik sobekan-sobekan kertas tersebut loh. Kok bisa ya? Kalau ingin tahu jawabannya, yuk simak video ini. Assalamualaikum. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Amin. Di awal video, Ibu sudah memberikan sebuah informasi tentang sebuah sisir plastik yang digosokkan pada rambut, kemudian didekatkan pada sobekan-sobekan kertas kecil, bisa menarik sobekan-sobekan kertas kan? Nah, kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Peristiwa ini bisa dijelaskan pada materi listrik statis loh anak-anak. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar pembelajaran ini adalah menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak bisa memahami pengertian listrik statis. Kedua, anak-anak bisa memberikan contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, anak-anak bisa memahami macam muatan listrik dan interaksi benda-benda bermuatan listrik. Keempat, anak-anak bisa memahami hukum Coulomb. Kelima, anak-anak bisa memahami hubungan gaya listrik dan jarak antar muatan. Dan keenam, yang terakhir, anak-anak bisa memahami gaya elektrostatis. Berdasarkan tujuan yang sudah Ibu jelaskan, jadi apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi ini? Nah, pada materi listrik statis, kita akan belajar yang pertama, muatan listrik, lalu gaya listrik, tiga, medan listrik, keempat, potensial listrik, dan kelima, kapasitor. Pada muatan listrik ada muatan positif dan negatif, gaya listrik ada hukum Coulomb, medan listrik ada hukum Gauss, potensial listrik ada energi potensial listrik, dan potensial listrik itu sendiri. Muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Muatan berlawanan jenis akan saling tarik-menarik dan muatan sejenis akan saling tolak-menolak. Lalu, bagaimana sisir plastik yang digosokkan dapat menarik sobekan-sobekan kertas kecil? Nah, perlu diketahui bahwa sebelum sisir digosokkan dengan rambut secara satu arah, sisir tidak bermuatan listrik atau dalam artian netral, di mana jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Begitupun dengan sobekan kertas. Sisir yang tidak bermuatan listrik tersebut belum bisa menarik sobekan-sobekan kertas. Namun, setelah sisir digosokkan dengan rambut, muatan negatif pada sisir akan berpindah ke rambut sehingga muatan positif pada sisir lebih banyak daripada muatan negatifnya. Perlu digarisbawahi ya anak-anak, yang bisa berpindah hanya muatan negatif. Pada saat tersebut, sisir dapat dikatakan sebagai benda bermuatan listrik positif, sehingga sisir dapat menarik sobekan-sobekan kertas karena muatan negatif dari kertas akan tertarik muatan positif sisir sehingga mendekat pada sisir. Ibu ada pertanyaan nih buat anak-anak. Sobekan kertas yang telah tertarik oleh sisir tadi jadi bermuatan apa ya? Tetap netral atau menjadi positif atau negatif? Coba dipikirkan ya. Gaya listrik. Seperti yang kita ketahui, muatan berlawanan jenis akan menimbulkan interaksi tarik-menarik, sedangkan pada muatan sejenis akan menimbulkan interaksi tolak-menolak. Nah, interaksi inilah yang kita sebut dengan gaya listrik. Lalu, bagaimana hubungan antara gaya listrik dengan kedua muatan dan jarak antar kedua muatan tersebut? Melalui eksperimen gaya Coulomb, maka akan didapat hubungan antara besar gaya Coulomb dengan jarak antar muatan dan besar muatan. Hasil analisis data dari eksperimen ini menunjukkan bahwa besar gaya Coulomb sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut.
Perlu diketahui, gaya listrik adalah besaran vektor, sehingga secara matematis dapat dinyatakan seperti ini. Di mana F adalah gaya listrik tarik-menarik atau tolak-menolak atau gaya kolum dengan satuan Newton, Q dan Q0 merupakan muatan listrik 1 dan 2 dengan satuan kolum, R merupakan jarak antara kedua muatan dengan satuan meter, Epsilon merupakan permitivitas bahan atau permitivitas medium dengan satuan Newton meter kuadrat per kolum kuadrat. Medan listrik. Muatan dapat menimbulkan dan dipengaruhi medan listrik. Telah diketahui terdapat dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Setiap jenis muatan memiliki arah garis medan dan jenis interaksi yang berbeda dengan muatan lain. Untuk muatan positif, arah garis medannya menjauhi muatan, sedangkan pada muatan negatif, arah medannya digambarkan menuju ke muatan, seperti gambar ini. Kemudian, interaksi muatan positif dengan muatan yang negatif akan menimbulkan garis-garis medan yang saling tarik-menarik. Sedangkan interaksi muatan positif dengan positif akan menimbulkan garis-garis medan yang saling tolak-menolak, seperti pada gambar ini. Adapun medan listrik dapat menyebabkan muatan lain dalam medan listrik mengalami gaya tarik atau gaya tolak, bergantung pada apakah muatan sumber sejenis atau tak sejenis dengan muatan lain. Besar gaya kolum atau gaya listrik yang bekerja pada muatan uji itu dibagi dengan besar muatan uji tersebut, didefinisikan sebagai besar kuat medan listrik pada lokasi muatan uji tersebut. Melalui demonstrasi mengenai medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari suatu muatan menunjukkan bahwa besarnya kuat medan listrik berbanding lurus dengan besar muatan sumbernya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan dengan titik yang ditinjau. Kuat medan listrik pada suatu titik merupakan besaran vektor, sehingga secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Di mana E merupakan kuat medan listrik pada suatu titik dengan satuan Newton per kolum, Q adalah muatan sumber dengan satuan kolum, dan R merupakan jarak antara titik dan muatan sumber dengan satuan meter. Lalu, bagaimana cara melukiskan arah kuat medan listrik? Setiap kuat medan listrik pada suatu titik di sekitar muatan listrik, arahnya akan selalu menyinggung garis medan atau garis gaya ya anak-anak. Contohnya seperti ini, di mana sebelah kiri merupakan kuat medan listrik yang ditimbulkan muatan tak sejenis dan sebelah kanan merupakan kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan sejenis. Kemudian bagaimana jika terdapat dua muatan Q1 dan Q2 seperti berikut? Maka besar kuat medan listrik total E pada titik P akibat kedua muatan listrik tersebut dapat ditentukan dengan metode penjumlahan vektor sebagai berikut. Telah dijelaskan bahwa pengertian garis medan atau garis gaya dapat digunakan untuk melukiskan kuat medan listrik. Garis-garis medan yang rapat menunjukkan daerah yang memiliki kuat medan listrik yang kuat, sedangkan garis yang kurang rapat menunjukkan kuat medan listrik yang lemah. Pada gambar ini, dimisalkan terdapat garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus atau membentuk sudut theta pada seluruh bidang seluas A. Garis-garis medan listrik tersebut merupakan flux listrik. Jumlah flux listrik tersebut sebanding dengan medan listrik dan A yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Hukum Gauss menyatakan jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu permukaan tertutup atau flux listrik sama dengan jumlah muatan listrik yang dilengkapi oleh permukaan tertutup itu dibagi dengan permitivitas udara epsilon 0. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana A merupakan luas permukaan tertutup, theta merupakan sudut antara medan listrik dan garis normal, dan sigma Q merupakan muatan total yang melingkupi permukaan tertutup. Contoh soal 1. Dua muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini. Muatan di A adalah plus 8 mikrokolum dan muatan di B adalah min 5 mikrokolum. Besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan adalah diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. 1 mikrokolum sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Sumber soal gurumuda.net.
Untuk penyelesaian soal pertama, mula-mula kita tulis apa yang diketahui pada soal, yaitu Qi sebesar plus 8 mikrokolum atau sama dengan plus 8 kali 10 pangkat min 6 kolum. Dan Qb sebesar min 5 mikrokolum atau sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 6 kolum. Dan konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolum kuadrat. Dan R antara A dan B adalah 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah besar gaya listrik antara A dan B. Adapun penyelesaiannya, yaitu kita masukkan ke rumus, di mana gaya listrik adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kemudian K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 sama dengan plus 8 kali 10 pangkat min 6 dan Q2 sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 6. Di sini positif dan negatif dihiraukan. Karena positif dan negatif di sini adalah sebagai arah. Kemudian per R kuadrat, R-nya 0,1, jadi 0,1 kuadrat. Jadi, gaya listrik sama dengan 0,360 per 0,01 sama dengan 36 Newton. Contoh soal kedua. Pada gambar di samping, gaya tolak-menolak yang dialami kedua muatan sebesar 144 Newton. Maka jarak kedua muatan adalah diketahui 1 mikrokolum sama dengan 10 pangkat min 6 kolum dan konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolum kuadrat. Soal UN Fisika SMA MA 2014-2015 nomor 26. Adapun penyelesaian untuk soal nomor 2, yang pertama, seperti soal pertama, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui gaya listrik F12 sebesar 144 Newton. Muatan 1 sebesar 10 mikrokolum atau sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 kolum. Muatan 2 sebesar 4 mikrokolum atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolum. Dan konstanta kolum atau K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolum kuadrat. Kemudian apa yang ditanya dari soal, yaitu jarak kedua muatan atau R. Maka kita masukkan ke rumus, di mana F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F di sini diketahui, jadi ditulis 144 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 sebesar 10 kali 10 pangkat min 6 dikalikan Q2 sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat. Pindah ruas, R kuadrat sama dengan 360 hasil perkalian pembilang yang atas kali 10 pangkat min 8 per 144. R kuadrat sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4. R sama dengan akar 25 kali 10 pangkat min 4. Jadi R sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dengan satuan meter. Dan kita ubah ke sentimeter menjadi 5 cm. Alhamdulillah, pembahasan kita pada bab listrik statis sudah 60% ya. Nah, gimana nih anak-anak? Apakah penjelasan dari Ibu bisa dipahami dengan baik? Anak-anak jangan ragu untuk bertanya ya. Insya Allah Ibu akan dengan senang hati untuk menjawab. Nah, cukup sekian materi pembelajaran listrik statis pada part pertama. Untuk pembahasan mengenai potensial listrik dan kapasitor akan dibahas pada part kedua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.